sudah sampai pada PI yang ke-6, ini PI yang terakhir Bu Sai, dan harapannya kita menyelesaikannya dengan maksimal walaupun kondisinya kemarin seperti itu, cuaca kurang mendukung. Harapannya sekarang kedepannya kita maksimalkan sampai ke pendamping sampai ke lokal karya yang ke-7. Lokal karya ke-7 itu 2 hari, kita coba maksimalkan dan kita praktis di sini beberapa, nanti di lokal beberapa. Nah, ini sekarang di pendampingan ke-6 kita fokusnya pada persiapan penanganan hasil belajar, kaitannya dengan lokal karya 7, kemudian pengumpulan survei umpan balik refleksi hasil dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Ini sudah dilakukan berapa kali? 3 kali ya. Awal dulu pada waktu orientasi, kemudian pertengahan kemarin, kemudian seharusnya sekarang untuk mengetahui potensi peta posisi diri usai sampai akhir ini apakah ada peningkatan atau tidak, itu tergantung dari respondennya bagaimana dan bagaimana usai menganalisisnya. Kemudian yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini, diskusi dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Kemudian nanti terakhir penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum, gitu. Nah, ini proses yang sudah berjalan seperti biasa itu selama setelah lokal 6 ya, lokal 5 itu bagaimana usai dianggap sebagai capaian. Ya, alhamdulillah Bu Ayun. Saya masih ingat di lokal 5 itu kan kita diminta untuk meminta teman rekan sejawat untuk memahami kembali konsep perubahan yang telah kita buat. Kemudian ketika nanti memang ada kekurangan, ketidaksempurnaan, diminta untuk melengkapi. Begitupun sebaliknya, saya pun dengan teman sejawat pun juga melengkapi konsep perubahan beliau. Nah, ternyata dari situ saya bisa melihat prakarsa perubahan yang saya buat itu ada beberapa yang memang kurang sempurna. Contohnya di bagian buat pertanyaan itu memang awalnya saya terlalu ini juga nih. Saya pikir karena buat pertanyaan itu hanya cukup saya dan beberapa orang yang terlibat, sehingga penanggung jawab di sini hanya saya sendiri. Kemudian dikasih masukan dengan teman sejawat, karena ini memang walaupun ini hanya menurut Samian ini memang hanya beberapa orang terlibat, namun ini merupakan dasar dari perubahan atau mungkin program yang nantinya akan saya kembangkan, sehingga ditambahi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat sebagai penanggung jawab. Kemudian di ambil pelajaran pun juga ada sedikit penambahan. Kemudian dari situ akhirnya saya bisa melihat bahwasanya program prakarsa perubahan yang nantinya akan menelurkan program itu memang tidak bisa dilakukan secara sendiri, mandiri, nggak bisa buat, yang harus bergerak, bersinergi, bergotong royong dengan segala pihak. Jadi nggak hanya saya dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, nggak bisa, ternyata harus menggerakkan wali murid, kemudian ada tokoh masyarakat juga, dan mungkin juga masyarakat sekitar, sehingga nanti harapannya prakarsa perubahan ini bisa dijalankan seperti itu Bu Ayu untuk perkembangannya. Dan setelah lokal 5 kemarin saya sudah melakukan diskusi awal terkait dengan pemetaan aset, identifikasi kekuatan aset sekolah, meliputi 7 modal sudah saya sampaikan, kemudian juga saya identifikasi, sehingga dari situ muncullah
sebuah modal yang menonjol, yakni modal lingkungan atau modal alam yang ada di sekolah saya sendiri di lingkungan Tengger nggih, Argosari ini memang alamnya mendukung untuk saya buat sebuah program yang memanfaatkan lahan kosong di belakang sekolah. Memang saat ini lahannya memang kosong. Sebelumnya sudah pernah dimanfaatkan namun kurang maksimal, sehingga saya mencoba untuk membuat sebuah program memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan bersinergi tidak hanya satu elemen sekolah satu warga sekolah di dalam sini saja, tapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan juga warga sekitar. Keinginannya seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah juga mendapat respon yang baik sama Thomas ya, sama tokoh masyarakat. Dan karena memang saya next kedepannya programnya adalah penanaman kebun sayuran. Saya kasih nama programnya Sayuran Tengger Project, program Sayuran Tengger. Dan alhamdulillah responnya sangat-sangat positif, dan tidak hanya sangat positif Bu Ayun, alhamdulillah dapat sumbangan sumbangan bibit Bu Ayun, sumbangan bibit dari masyarakat, sehingga kita hanya tinggal mencari tenaga untuk ngolah lahannya. Dan rencananya nanti untuk ngolah lahan ini kan juga butuh nggak hanya 1-2 orang. Kita kepinginnya murid dan wali muridnya bekerja bersama-sama, bergotong royong, sehingga nanti harapannya relasi positifnya dapat gitu loh, maksud saya gitu. Luar biasa bisa. Ini nanti saya bayangkan programnya itu ada benar-benar melibatkan masyarakat sekitar dan semua elemen yang ada di sini. Saya juga melihat perkembangan saya di pembelajaran daring. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan semuanya, dan tapi semalam itu saya melihat di PI masih belum diupload ya, dan ini nanti kita juga akan membahas tentang apa Bu saya yang refleksi yang 360 derajat ini. Nanti kita coba itu disempurnakan nih, dan luar biasa kemarin bisa juga sudah memenangkan dan menjadi nominasi apa itu Bu saya? Aduh Bu, harapan itu luar biasa. Alhamdulillah itu juga saya melihatnya ini berarti mantap sekali. Nanti harapannya itu bisa digunakan karena bisa ini nanti yang saya pilih untuk mewakili kelompok, mewakili kita itu untuk menjadi narasumber di Lokakarya 7. Di Lokakarya 7 bintangnya adalah JKP gitu. Jadi JKP karya-karya JKP dari aksinya tak poster video, dan nanti narasumbernya juga JKP. Kami hanya sebagai IO saja. Jadi semua di IO dipersiapkan, kesehatannya bisa juga dipersiapkan, kesiapan insya Allah sukses, amin. Sekarang kita masuk ke bagian ini, pendampingan, dan ini berbicara tentang hasil survei yang 360 selesai. Nah ini harapannya sudah dianalisis ya. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, nah ini apa yang sampai sekarang itu masih kurang baik dan perlu ditingkatkan menurut hasil responden, itu baik dari kepala sekolah, rekan siswa, dan murid. Nanti apa aja itu saya nanti ini harus ada buktinya ya, saya tunggu. Oke, siap. Kalau untuk saya mulai dari murid ya. Dari murid sendiri ini kalau dulu kan sebelum PI 6 itu kan ada 2 kompetensi yang memang sangat kurang sekali. Namun alhamdulillah bisa bisa saya benahi lah sedikit. Namun namanya orang tidak sempurna. Jadi untuk di kompetensi yang menunjukkan kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai pada etik, ini yang memang saya rasa, dan saya juga menyadari bahwa ini yang memang benar-benar harus terus saya perbaiki. Contohnya ketika menghadapi murid yang pada saat itu membutuhkan tindakan untuk diluruskan, itu seharusnya menggunakan restitusi.
namun masih terkadang juga ketika emosi saya juga labil itu juga masih menggunakan, saya katakan verbal ya, hukuman verbal ya, sehingga itu masih belum sempurna untuk direstitusinya. Kemudian seharusnya kalau permintaan ini kan restitusi udah lama ya, soalnya saya sudah banyak berubah dari situ, namun inilah kenyataan dari saya sendiri, untuk menuju ke sana masih banyak waktu lagi yang saya perlukan. Seperti itu. Kemudian kalau dari sisi rekan sejawat dan juga kepala sekolah, saya lebih ini di kompetensi memimpin pembelajaran ya, seperti itu. Jadi memang menurut mereka saya sudah baik, namun untuk di beberapa aspeknya memang butuh sekali ya wis belajarnya lebih ditingkatkan lagi lah. Belajar itu kan tidak harus membaca ya, belajar itu kan banyak sekali, bergaul dengan orang itu juga termasuk belajar, kemudian menyikapi sebuah permasalahan juga belajar. Hal itu yang harus terus saya perbaiki kayak gitu Bu Ayu. Nah, ini apa rencana bisa ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus ya, yang harus menurut standar itu yang harus dimiliki? Kalau memang harapan dari CGP ini kan guru penggerak ini kan punya beberapa soft skill ya Bu Ayun ya. Saya kepinginnya dari ilmu yang sudah saya peroleh di modul dan juga ketika bertemu dengan fasilitator, ketika dielaborasi, kepinginnya itu memang nantinya perfect sesuai dengan harapan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, nanti nextnya saya lebih bisa mengolah emosi saya, spiritual saya dengan cara pelan-pelan untuk lebih bisa menurunkan itu. Terus kemudian saya juga mencoba untuk belajar restitusi itu lebih baik lagi, tidak hanya dengan murid tapi juga dengan teman sejawat, karena kita nggak bisa memungkiri restitusi itu seharusnya juga diterapkan dengan ketika berkomunikasi dengan rekan sejawat juga. Kalau misalkan restitusi itu nggak diterapkan juga dengan rekan sejawat, ini nanti yang ada emosinya meledak gitu meledak lagi. Teman sejawat itu lebih ke kucing. Oh ya, kucing namanya, maaf, kucing. Restitusinya lebih ke kucing ya. Tapi prinsipnya sama sih. Nah itu, kemudian untuk yang rencana untuk yang kepemimpinan pembelajarannya, saya rencananya lebih terlibat lagi, lebih aktif terlibat dalam kegiatan sekolah. Tidak hanya aktif terlibat, maksudnya saya lebihnya jadi pencetus idenya, kemudian juga monitoring, kemudian juga mengevaluasi bersama-sama dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah, sehingga nantinya kepemimpinan itu bisa terbentuk dengan sendirinya pelan-pelan gitu, Berangkat dengan secara nggak kemudian terus dikeluarkan gitu. Oke. Siapa saja yang nantinya akan bisa libatkan ini untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki? Yang pasti satu kepala sekolah, tanpa ada dukungan yang penuh dari kepala sekolah nggak bisa. Yang kedua, karena soft skillnya guru penggerak itu banyak sekali, kemudian peran dan tugas saya selaku guru penggerak itu ya meliputi 4 kompetensi itu, 4 peran itu juga harus saya terapkan. Itu juga harus melibatkan murid, yang pasti nggak bisa kalau tanpa adanya murid. Dan yang selanjutnya adalah rekan sejawat juga. Mereka juga butuh saya butuh mereka gitu loh, untuk mengasah kompetensi saya di guru penggerak ini. Itu buat ini untuk refleksi sudah dilakukan dari 360 derajat. Sekarang kita masuk ke bagian perubahan dalam pembelajaran selama 6 bulan pendidikan guru penggerak ini misalnya, terutama pada perubahannya ya misalnya. Nah, ini setelah 6 bulan pendidikan guru penggerak itu apa yang bisa dirasakan, itu yang berkaitan dengan kompetensi sebagai guru. Yang saya rasakan Bu Ayu, akhirnya saya ini baru sadar nih kalau ternyata
guru penggerak ini nantinya yang akan jadi pionir untuk mengaplikasikan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kan ada 7 soft skill-nya ya. Ternyata 7 soft skill itu yang saya pelajari. Aku baru ngeh kemarin itu ikut semuanya terhubung ya. Merdeka mengajar, kurikulumnya kayak gitu. Mulai filosofi semuanya jadi satu. Dan ini komponen yang sekarang bisa sudah dapatkan semuanya. Sudah aku tuh ya Bu ya. Betul. Udah terpecah-pecah ya Bu ya. Betul. Oh, gini, aku saja ikut guru penggerak selama 6 bulan aja masih butuh proses untuk menghubungkan ya, untuk mengkoneksikan. Apalagi yang enggak Lah ya Allah, apalagi teman-teman yang hanya mengikuti bentak cuma 3 hari, paling lama 4 hari. Ya Allah, bagaimana mereka untuk mengkoneksikan ini karena cuma dapat spill-spill gitu tuh ya, kulit-kulitnya aja. Walaupun mereka sudah didukung dengan yang namanya PM. Makanya benar sekali Pak Nadiem itu hebat banget pokoknya wes luar biasa keren. Masih ada setelah penggerak, guru penggerak, harapannya memang nanti kurma itu lebih ini aplikasinya lebih perfect. Nah dari situ akhirnya saya ngerti bahwasanya sebagai guru penggerak ini saya harus bagaimana, mulai dari filosofi diajar itu ya, yang mulai dari bermain, tahapan anak itu usia ini wirama, dia nggak bisa dipaksakan untuk seperti anak SMP dan SMA, nggak bisa. Jadi dipaksakan kayak apa? Memang usianya memang masih usia bermain. Bagaimana caranya kita bisa membuka pikiran mereka, kemudian bisa menerima ilmu pelajaran kita, ya kita bungkus dengan permainan kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah ide yang kemarin itu, yang Elis Berdasi itu. Nah, karena memang itu dihubungkan dengan diferensiasinya juga. Nah, ternyata yang selama ini saya lakukan itu juga masih oke lah, itu sudah sesuai mungkin ya. Namun akan sangat sesuai lagi ketika murid itu benar-benar mau dan siap menerima pembelajaran saya. KSE-nya dapat, harus dibuka dulu, disenangkan dulu, kemudian dinyamankan dulu anak-anak, baru dikasih pelajaran. Itu pun masih belum maksimal. Harus pelajarannya dibungkus di cover dengan yang namanya permainan, baru itu bisa. Kemudian tidak hanya itu, pelajaran cuma di dalam kelas tak bosen Bu, akhirnya harus di luar. Itu sudah akhirnya saya di luar. Terus akhirnya itu kan juga diferensiasi. Terus kemudian benar sekali diferensiasi itu ada 3 ini ya, ada 3 pendekatan. Ada yang namanya diferensiasi produk, kemudian penilaian, ada prosesnya. Ternyata memang sangat benar sekali. Apa Mbak? Iya, diambil saya. Iya, itu diambil. Nah, akhirnya dampak yang saya rasakan ketika 3-tiganya saya terapkan, sangat konsentrasi Bu, fokus sekali. Dan yang biasanya kan di satu arah ya, saya ngomong, kalau nggak ngomong kan nulis di papan gitu toh ya. Akhirnya anak-anak nopo nggih kayak tanpa disuruh mereka asik dan mau dan tahu gitu apa yang harus dilakukan. Bu. Saya gini, bayangan saya ketika sebelum saya praktekkan, ketika saya bawa mereka keluar waktu itu ya, waktu diferensiasi ekosistem itu kan akan lebih enak ketika mereka mengamati yang namanya unsur bio dengan bio itu di luar ruangan. Aku gini bayangannya, engko lek coba aku gak iso ngondisikan kelas ya opo, malah dolan-dolan dhewe ya apa. Ternyata tidak. Hanya saya sendiri yang mikir aja gitu. Apa namanya overthinking. Benar sekali. Ya, kelebihan pikiran. Jauh itu jadi guru penggerak ya. Iya, betul sekali Bu. Senang enggak jadi guru? Senang. Terus Oke. Gitu. Setelah akhirnya manfaatnya seneng lah pokoknya. Terus itu juga saya juga overthinkingnya, jadi kalau saya ngajak anak-anak keluar, saya bikin sebuah inovasi, saya merangkul masyarakat, saya rangkul wali murid gitu-gitu, nanti pas tanggapannya orang bagaimana gitu ya? Teman bagaimana? Thinking lagi. Ternyata mereka justru ketika saya membuat inovasi, maksudnya ketika saya, ini gimana ya, biasa ya, nggak terlalu formal, pokoknya dijak ngomong gitu-gitu. Justru malah mereka yang menyempurnakan. Saya kan bikin inovasi itu
bukan gagal 2 kali. Bikin yang pertama itu kurang lebar ukurannya. Kemudian saya gelar di sini wes. Apa ya Pak yo anu. Bu iki digawe arek-arek iki ukurannya kurang ombo, Bu. Terus ini enggak nganu, Bu. Sama Mas benar judulnya Elisa, tapi Elisanya mana? Enggak ada. Akhirnya ternyata ada ini, Bu. Ada penyempurnaan. Iya. Nah, terus berdasarkan yang Bu saya alami dan apa yang terjadi pada murid. Nah, setelah menjalani program 6 bulan ini Bu saya, adakah perbedaan signifikan atau sama saja? Ada Bu, maksudnya gini, yang awalnya murid saya lebih pasif, menurut saya lebih pasif. Ternyata bukan karena mereka yang pasif, sayanya yang kurang mengajak mereka untuk aktif gitu. Dan ternyata mereka diajak untuk berpikir apa sih, kalian berpikir kritis ya bisa Bu. Namun selama ini mungkin saya yang salah ya, yang salah Akomodasi. kurang mengakomodasi. Kadang mereka mau apa kita emosi dulu gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Ternyata senang bapaknya Mas. Terus saya juga sempat juga bungkus itu loh Bu, saya coba terapkan yang seperti yang di lokal, saya kasih post-it itu sewenengnya Masya Allah. Dan ternyata begini, jawaban mereka itu tiba yang ada ya iso ya. Ya Allah, Menemukan hal-hal baru, menemukan hal-hal baik dan luar biasa ya Mas. Dan akhirnya saya lebih banyak belajar dari mereka khusus untuk bidang pertanian. Karena saya nggak tahu kan pertaniannya. Saya hanya waktu itu mendapatkan banyak gitu maksudnya. Bu, maksudnya saya sempat kan waktu itu sebelum diskusi sama teman-teman dan juga tokoh masyarakat itu kan sepil pada waktu itu ada reguler itu tak kumpulkan. Kemudian akhirnya coba ini lahan belakang sekolah ini kosong, enakin gaya apa yo gitu. Terus saya kasih post itu kan macam-macam keinginannya. Senang sekali pokoknya. Nah, apa yang membuat perjalanan selama 6 bulan ini memuaskan? Yang membuat memuaskan satu, dari motivasi saya sendiri ya, motivasi internal saya sendiri. Memang benar sekali, aku masih ingat sekali waktu itu ngisi esai di guru penggerak ya. Aku gak ngerti, di situ kan disuruh ngisi kekuatan saya apa, kemudian kelemahan saya apa di situ. Akhirnya saya sadar, di situ saya menyadari bahwasanya memang saya bagus di bidang komunikasi, namun lemah. Ya, diambil saya. Jadi itu nak yang gede, kuncinya yang gede. Nah itu yang gede, yang kecil lah itu. Iya, terima kasih. Nah, kan saya waktu itu saya sadar diri bahwa saya bagus di bidang komunikasi lisan, cuman kurang tulisan. Nah, dari situ saya memotivasi diri, apa caranya aku iso nulis gitu wes. Aku gak sadar, sebenarnya aku ya iso tapi gak sadar. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, motivasi yang sangat besar itu adalah berusaha untuk tidak berhenti, nggak berhenti belajar, tidak berhenti untuk menyerah, tidak berhenti untuk istilahnya mau bertanya, mau mencoba. Itu menurut saya adalah modal yang paling besar Bu. Ketika kita udah berhenti, memutuskan untuk berhenti, ya udah habis ya. Walau saya gini, wes gak apa-apa dilakoni anak-anak sih, mungkin orang mandek. Itulah maksud saya gitu. Saya sadar Bu bahwasanya saya bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, tapi saya mau untuk belajar, mau memperbaiki diri gitu. Terus apalagi didukung dengan memang saya ini bukan guru kota ya, saya adalah guru pinggiran yang serba penuh dengan keterbatasan. Namun alhamdulillah teman-teman dan juga masyarakat dari keterbatasan ini banyak yang malah memberikan support. Betul sekali. Termasuk saya sekarang ini dipilih jadi guru penggerak karena kenapa bisa mengalahkan yang di kota-kota? Karena bisa ada pinggir-pinggir. Ikutlah itu poin plusnya. Nah, kalau dari sisi siswa, ya, hal yang paling memuaskan dan dari sisi Ini Bu, yang ada di sini itu bagaimana? terima kasih. iya. Makasih kembali. Iya. Oke.
dari sisi siswa saya akhirnya lebih ini loh Bu, membangun jalinan sebuah hubungan yang lebih positif, terus lebih kemitraan gitu loh. Tapi di saat tertentu, nggak setiap saat saya lebih kemitraan, tidak. Cuman saya lebih bisa memahami bahwasanya mereka juga butuh untuk didengarkan. Gitu pimpinan gitu. Nah, apa yang membuat perjalanan 6 bulan ini merasa menantang? Wow, menantang ya. Iya. Wah, banyak ini. Kalau tadi itu senang-senangnya ya. Jadi sekarang tuh ada yang bikin Bu Said merasa down, mungkin bikin Bu Said merasa agak semangatnya turun, atau bagaimana untuk mulai lagi naik seperti itu. Jadi selama 6 bulan Bu, Pak, ini nggak hanya saya yang merasakan, ini banyak orang yang paling dikeluhkan teman-teman adalah kompetensi manajemen waktu. Itu sudah betul sekali. Apalagi memang setiap orang pasti memiliki kesibukan dan urusan masing-masing, tidak hanya guru penggerak. Selain yang ini sih yang kita salon. Selain mereka, memang kan guru penggerak memang di komitmen awalnya memang tidak boleh meninggalkan sekolah ketika menjadi guru penggerak. Betul sekali. Dan itulah mengapa LMS ini sangat membantu sekali, bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, dan pada saat apa saja. Namun memang itulah kelemahan kami belum mampu untuk manajemen waktu sebaik mungkin, sehingga ketika saya harus memprioritaskan satu urusan, maka urusan yang lain keteteran. Namun untuk mengatasi hal tersebut, saya berpikir cuma satu, apapun yang saya lakukan, dan walaupun itu saya nomor 2-kan, asalkan tidak melebihi dudet ya, tidak melebihi dudet yang ada di guru penggerak, kayak gitu. Nggak sempurna nggak apa-apa, yang penting selesai. Iya, terkadang juga gitu. Tetapi namun ketika di sekolah ini kegiatan di sekolah dan juga di rumah tidak begitu urgen, istilahnya masih bisa di nomor 2-kan, di guru penggeraknya yang di nomor 1-kan supaya lebih bagus. Terus juga dampaknya maksudnya kan juga nantinya semua kan juga mengalir kita Bu, ketika kita juga nggak istilahnya menomor 2-kan guru penggerak, nanti dampaknya saya kurang fokus, nggak paham, kurang bermakna juga kayak gitu. Namun ketika saya benar-benar fokus, ya alhamdulillah bisa maksimal, bisa membuat sebuah karya juga. Iya, alhamdulillah. Gitu. Banyak loh karyanya. Jangan lupa bisa di Google Sites-nya itu disempurnakan ya. Google Sites-nya diisi. Oh iya, ya siap. Google Sites. Portofolio digital. Sekarang kita sudah nyampe ke penilaian pemetaan aset. Iya. Ini siapa yang aktor-aktor yang terlibat? Semua terlibat Ibu. Kepala sekolah ada ya? Kepala sekolah belum ada. Rekan guru, Ada murid, kemarin. Oh, muridnya enggak. Oh, kan ada murid. Itu sudah ditulis kan? Ya Allah, maksudnya gini, pada saat diskusi tidak ada murid. Seharusnya ada ya. Tapi kan gini, murid itu kita dilibatkan ketika di suara itu loh, suara pilihan dan juga pemilihan. Jadi terpisah gitu. Tapi terpisah. Dilibatkan masuk dilibatkan tapi terpisah. Dilibatin, cuma terpisah. Waktunya terpisah. Kalau orang tua ada, kalau tokoh setempat ada, Pak Sulaiman. keterwakilan gendernya, laki perempuannya Ada. Guru tadi. jadi gurunya. Nah, ini bagaimana proses Bu Said dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah di aktor-aktor ini? Jadi awal itu mereka kan masih namanya identifikasi aset ya, muatan ya Bu. Hanya kan saya jelaskan dulu tuh apa tujuan kita ngumpul di sini apa. Saya jelaskan untuk memang satu hal ya.
kita nanti di sini beberapa menit ke depan itu mau identifikasi aset. Apa itu aset tuh kan bayangan mereka tuh aset tuh ya komputer, aset sekolah itu kayak gedung apa sih itu loh bahan-bahan mebeler kayak gitu, terus kayak gini-gini apa buat ekstrakurikuler gitu, terusnya benda matinya itu yang ada di bayangan mereka awal. Akhirnya saya samakan dulu nih persepsinya sebelum lanjut ke identifikasi. Bapak ibu aset itu yang saya mau di sini adalah ini. Kemudian aset ini nggak cuma benda mati, sama seperti waktu dulu kita belajar ekosistem itu tuh ada abiatus sama biotik toh, dan kita ada ini, abiatus ada ini. Nah ini butuh yang namanya sinergi bapak ibu. Kemudian nanti kita berpikirnya berbasis aset ya, misalnya aset based thinking ya, kita agak berpikir untuk kebalikannya, terus positif ke depan. Awal kayak gitu, sempat kasih situ sekilas gitu aja. Terus setelah itu saya jelaskan bahwasanya sekolah itu ibarat sebuah ekosistem, ada abiatus sama biotiknya. Kemudian dari biotik sama biotik ini nanti masih dipecah lagi, muncullah yang namanya aset sekolah dengan 7 modal. Gini. Ayo sekarang kita bersama-sama metani nih, sekolah ini ada apa saja yang termasuk dalam 7 modal tersebut, itu sudah ya. Akhirnya ketemu hasilnya yang memang sangat ini, yang memang saya sangat minim info itu ketika di modal lingkungan modal agama dan budaya. Kalau lingkungan alamnya bisa dilihat modal agama dan budaya, karena memang di wilayah Argosari ini kan agamanya ada 2 pemeluk, jadi ada warga memeluk agama Islam dan juga Hindu. Kebetulan kalau di Argosari 2 ini full semuanya Islam. Nah kekuatan dari agama, kenapa di Argo 2 ini kok bisa 100% dikatakan memeluk agama Islam? Ternyata dulu itu ada diciptakan lah sama namanya tokoh masyarakat itu. Oh ada ini, akhirnya muncullah yang namanya pondok pesantren, muncul ada musolanya itu punya 10, masjidnya ada 2, padahal cuma 1 dusun, bukan 1 desa, itu 1 dusun punya 10 musola, 2 masjid. Kemudian juga ada TPA sama Madin, madrasah diniyah, itulah yang membuat warga sekitar ini berubah agama yang awalnya dari A pindah ke B. Kemudian ternyata budayanya pun juga banyak. Aku gak ngerti di pinggiran tapi budayanya masih kental. Dan itu dilakukan. Saya pikir kan yang terkenal di sini kan budayanya budaya Karo sama yang di Bromo itu apa namanya, wah wakil dibaik dilakukan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara mau duluan Ibu. Benar apa? Langsung yuk. Apa? Langsung syuting jangan. Iya. Ngomong ke jenengan tuh. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Nanti kan bisa diedit. Enggak apa-apa. Nah, ini proses kolaborasi pada waktu pemetaan aset itu berjalan baik. Terjadi enggak? Iya ya. Semuanya aktif ya. Iya. Terus dan juga kan sempat di spill suruh ke prakarsanya, tapi kan hanya spill aja. Nah sebelum ke sana di modal lingkungan atau alam sini kan memang sangat subur tanahnya. Yang kedua guyub rumputnya kan dapat kalau suku Tengger itu. Kemudian pekerja keras juga. Terus kemudian saya ginikan juga. Oke lah, itu seperti itu Bapak Ibu. Sekarang coba lihat kondisi sekolah kita sendiri terkait dengan tanah yang subur. Bisa nggak aset yang ada di sekolah ini kita manfaatkan untuk itu sebagai sebuah media pembelajaran gitu kan. Kemudian Bapak kepala sekolah bilang tubuh di belakang sekolah itu seakan kebanggaan digawe sebagai buah sampah. Digawe tempat sampah yang ngobong sampah apa jadi paculi, mari yang ditanduri gitu. Saya hanya ini langgirin ya. Bapak sekolah ya juga alhamdulillah juga kepancing. Kemudian
kemudian terus itu kepancing bergerak, Iya. akhirnya bergerak tadi. Iya. Terus didukung juga sama Pak Sulaiman dibilang gini, kalau memang seperti itu saya siap sudah kalau untuk bibitnya, toh juga lahannya tidak terlalu luas. Terus kemudian Pak Sugianto itu bilang, Pak Sulaiman, nyumbang bibit, aku nyumbang pupuk. Oke siap. Seneng ya. Seneng sekali. Oke. Nah, tantangannya apa bisa itu bisa? Tantangan selama waktu itu pemetaan aset itu bersama teman-teman adakah? Ketika bertemu dengan banyak orang pasti yang namanya pendapat itu kan nggak sama Ya, pendapatnya sama. Nah, itu bagaimana bisa mengatasinya itu? terus pendapatnya kotor karena PSSI kuat-kuatan nggak bisa toh nah di situ tantangannya. Di sini kan memang saya sebagai penengah ya, moderator ya, hanya memoderasi mereka. Jadi ketika yang ini kuat, maksudnya aku ingin nih ngono loh, karena pengen menunjukkan kekuatannya, menunjukkan aku ingin nih pendapatku ini karena kudu dipakai lah. Tapi yang sini akhirnya saya ngapain sorry itu ya. Sampai isor, yang ini tetap diakomodasi, yang ini di alam, yang sini juga jangan dijatuhkan, kemudian dilempar lagi ke audiens. Dari dua pendapat ini bagaimana teman-teman? Nah ini kan dua pendapat toh, ya apa sekiranya enak, kemudian juga kita juga enak, kemudian juga enak, artinya nextnya kedepannya juga enak buat sekolah. Nah dari situ teman-teman, ini aja pakai ini aja. Akhirnya ketemulah disempurnakan. Pendapat ini pendapat ini kemudian disempurnakan. Ini biar nggak ada yang terbuka. Bagaimana perasaan saya Ya setelah bisa memetakan aset itu bagaimana? awalnya deg-degan bu. Identifikasi sumber daya ini. Seneng lah bu, maksudnya senengnya karena ternyata kan memang ini adalah sebuah pengalaman pertama bagi saya ketika saya ada di sini. Memang masih muda sekali, masih 3 tahun. Selama ini kan ketika ada apa-apa, jangankan program yang besar seperti ini ya, program sekecil misalnya program kecil aja kita belum tentu melibatkan masyarakat, kecuali melibatkan orang tua dan juga masyarakat, kecuali kalau untuk pembagian rapor, itu kan memang komunikasi hasil belajar anak. Nah ternyata dengan adanya istilahnya dorongan ya, paksaan dari program ini tadi, akhirnya bisa ternyata ini bisa diwujudkan dan ternyata ini juga mereka ternyata menunggu untuk dilibatkan. Terus sampai gini, sampai Thomasnya atau Thomasnya bilang gini, kalau ada apa-apa jangan suka-suka ngomong sama wali. Kemudian bilang gini, terus kalau bisa bikin dulu kayak mereka nggak mau paguyuban nggak mau. Karena pernah ngomong gawe kayak paguyuban gitu. bikin kelompok kayak gitu loh bu, kayak di sekolah bawah. Saya kan waktu sebelum ini kan pengen memberatkan gitu loh bu, kan mereka lebih sibuk di lahan. Tidak apa bu, Ternyata mereka memang menunggu sekolah untuk itu. Ya Allah, seakhirnya ya begini saat kamu. apa pertimbangan Bu Sai dalam menentukan sumber daya sekolah? Nah, apakah aset ini dipetakannya sudah sejalan dengan program yang bisa rancang gitu? Gimana Bu Sai? Awalnya sebelum maksudnya Pertimbangan-pertimbangannya. ya sebenarnya banyak sekali banyak program dan kan saya gini kan, ini sudah ada pemetaan aset seperti ini, kita punya kekuatan seperti ini, guru-gurunya bagus di bidang ini, kemudian sekolah juga mendukung ada ini. Nah sempat kemudian tak bawa kalau misalkan nih ini kan nantinya kan ke pemanfaatan dan juga pembuatan program sekolah, Bapak Ibu kerja yang mana untuk buat program sekolah. Kalau saya sendiri awalnya saya gini kan, kita lebih mengaktifkan kembali ekstrakurikuler yang sempat tidur, karena memang yang masih yang istilahnya saya katakan aktif banget itu hanya pramuka, yang lain itu tidur. Monggo, kemudian kita punya motor ide dan dipilihlah 2 program yang misalnya apa nih, yang urgen untuk segera dilaksanakan. Yang pertama adalah program membaca, karena memang kondisi siswa kita ada yang hingga saat ini di kelas 5 itu belum bisa membaca.
Kemudian yang kedua memang jadi program lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah itu. Kemudian dua program ini, lah yang satu sejalan Bu, yang satu kan nggak sejalan. Piye yo terus akhirnya teman yang satu itu Mbak Retno Tunjung itu bilang gini, Bu, kalau membaca ini kan tidak semua anak tidak bisa membaca, justru yang jumlah siswa yang tidak membaca dengan yang bisa membaca itu lebih banyak yang bisa. Bagaimana kalau yang belum bisa ini lebih ditelateni oleh guru wali kelasnya masing-masing Bu, mungkin dikasih tambahan jam sepulang sekolah, tapi rutin walaupun tidak lama, mungkin beberapa menit atau mungkin setengah jam paling suwe. Ditelateni Bu, kan bisa atau juga nggak banyak, akhirnya data ternyata memang benar masing-masing kelas itu ada yang belum bisa baca, yang paling banyak di kelas 1 karena memang kelas 1 tahapannya adalah tahapan membaca, itu yang perlu dikeroyok di kelas 1. Kemudian oke lah kalau seperti itu Bu, kemudian akhirnya yang disepakati adalah yang melibatkan banyak jadi pembicaraan juga mengarah ke situ dari kesejahteraan. Kemudian yang tadi di skill ada program satu lagi, ini kaitannya dengan pertanyaan yang keenam di saya. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang berlangsung? yang belum ditemukan? Apa terdapat hal yang lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses di aset-asetnya? Ada hal yang sudah dipikirkan oleh saya, apakah ada hal yang lain? Kalau tidak ada, Selama ini belum ada Bu. Ada, maksudnya belum ada tuh hal lain yang berkaitan dengan kekuatan kita yang belum kita manfaatkan, belum ada. Cuman yang tadi saya bilang urgen tadi itu terkait dengan membaca tadi itu, apa saya katakan ya, itu kan sudah ada sumber, udah ada kekuatannya, maksudnya guru-gurunya bisa kan, bisa untuk ngajari. ya. Gini, jadi sebelumnya kan ada waktu kolaborasi, kita itu sudah mengidentifikasi aset. Terus, nah sekarang setelah mengundang, apakah ditemukan lagi sumber daya sekolah Selain baru? 7 itu? Apa sudah itu? Apa ada satu hal yang baru yang bisa dijadikan sumber daya sekolah gitu loh maksudnya? Oh gitu ya, yang belum ditemukan. Jadi kalau dulu saya menemukan sumber daya ini budaya. Nah, ini sekarang kan sudah mengundang. Nah, dari itu apakah di situ itu menemukan hal baru dari aset yang sudah ditemukan kemarin-kemarinnya gitu maksudnya? Oh paham. Jadi adakah perbedaan antara sebelum mengundang dengan setelah mengundang itu ya, terkait dengan aset itu ya? Itu apakah ada hal baru? Banyak Bu. Jadi kalau sebelum saya mengundang teman-teman yang tadi itu, misalnya termasuk masyarakat, kepala sekolah, rekan pejabat dan juga rekan guru ya, termasuk penjaga sekolah dan juga PU, itu kan saya berpikirnya gini, saya mencoba berpikir luas. Maksudnya yang saya temukan hanya kekuatan guru, seperti Pak Sugiarto guru agama, dia mampu untuk melatih anak-anak belajar ekstrakurikuler hadrah, kemudian kaligrafi dan sebagainya. Kemudian guru Pak Jumai itu bisa olahraganya, Pak Bobi, kemudian Pak Anu, dia punya beberapa passion tertentunya gitu. Saya berpikirnya hanya itu. Kemudian kalau untuk di modal lingkungan alam, ya saya membacanya ya hanya ini dari area sempit ini saja. Ternyata beliau ini lebih luas lagi. yang paling terlihat ketika saya membahas modal agama dan budaya,
Maka ngerti ini hanya budaya wong Itu saja. hanya karo sama apa yang di Bromo itu kan kasodo. Ternyata nggak hanya itu, ada unan-unan, kemudian ada tugul apa? Tugul kuncung kemudian Apa itu? banyak tugul kuncung itu lek nang agama Islam namanya mirip akikoh, cuman akikoh itu kan hanya beberapa helai rambut, kalau itu lebih apa gitu saya nggak paham juga. Dan perbedaannya ada di jumlah rambut dan juga waktu untuk pelaksanaan. Kemudian apa lagi ya, saya tahu pokok sampai ada ada 10 kalau nggak salah. Wah, banyak Bu. Nanti itu saya minta ya. Iya, tugul-tugulan itu. Iya, dan unan-unan itu yang sempat juga dibahas pada saat ruang kolaborasi dengan Fasil. Ternyata memang suku Tengger ini meluas, tidak cuma Anggotari, dan ketika mereka pindah daerah, budaya ini tetap mereka bawa, sehingga waktu itu di Wonocepoko itu unan-unan juga ada. Oh, ini juga budaya itu loh Bu. Jadi bulan melempar apa sih? Jumroh. Ya, itulah punya adat yang Luar biasa. yang saya nggak tahu di sini ada gitu. Yang bisa dimasukkan nanti dalam pembelajaran ya Bos ya. Untuk contoh-contoh konkret dan sebagainya. Cuman nanti pemasukannya, diidentifikasinya masih belum ini. Ini masuk mapel yang apa gitu, di dalam mana gitu. Integrasinya masih bingung. Cuman yang pasti dengan banyaknya keragaman budaya itu, saya harapannya mereka lebih toleransi, karena memang di sini nggak hanya Islam ya, kalau di Gedong cuma Islam. Nah di Argosari yang atas itu kan Hindu. Menurut saya gini, sama suku Tengger apapun latar belakang backgroundnya, apapun agamanya, tetap mereka harus menyayangi sama saudara gitu loh. Iya. Mau saya Nah itu utamanya nanti agar yang muda-mudi yang masih anak-anak ini mereka menyadari kekuatan itu dan kekayaan yang mereka miliki, bukan merasa mereka pinggiran, tetapi justru ini loh potensi yang kami punya di sini tuh banyak. Jadi kearifan lokal yang bisa diangkat itu di anak-anak ternyata lebih kaya. Kayak bisa ya, ini aset ini kan dari saya. Nah sekarang saya ingin mensinkronkan ini kesepemahamannya dengan salah satu aspek yang nanti akan diambil oleh siapa itu. Jadi kita bicara seperti kemarin, simpan kira-kira ini nanti. salam ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang bisa ini penilaian dari pemetaan aset yang sudah dilakukan bersama dengan beberapa aktor yang terundang, termasuk Pak Guru, kemudian dari tokoh masyarakat, kemudian seharusnya murid. Cuman kemarin tidak ada. Nah di sini saya hanya ingin mengecek saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus tentang kesepemahaman Bapak akan tujuan pemetaan dan tentang proses yang sudah terjadi Bapak. Nah bagaimanakah proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini Bapak? Ya prosesnya kemarin berdiskusi dengan teman-teman semua guru, akhirnya yang ditemukan asetnya ya banyak sekali, aset yang ada di sini. Jadi maksudnya aset bukan aset barang-barang, ya, aset yang potensi yang ada di SD Argosari ini dan di sekitarnya. Jadi prosesnya kemarin itu memang benar-benar dilakukan diskusi dan memang semuanya sudah diundang dan aktif nih Bapak kemarin. Iya aktif sekali. Pertama itu dengan pengawas juga, berikutnya itu dengan tokoh masyarakat, Pak Seneman itu bersama dengan tenaga kependidikan di sini. Ada kendala apa buat Bapak waktu proses diskusi berlangsung itu? Kendala yang urgent tidak ada, malah ya rame. Kami juga banyak temuan-temuan yang belum mengerti, akhirnya saya
banyak tahu asennya di sini ada ini, ada itu, ada apa budayanya itu juga apa itu, ada selamatan apa 8 tahun sekali itu. Kamu juga itu. awalnya Iya, dari satu windu itu. mau selamatan ngono bareng. Oh, jadi malah mendapatkan banyak ya Pak Iya. kemarin itu. Kira-kira mendukung apa mboten Pak, bapak-bapak dan Iya. ibu-ibu yang diundang? Iya mendukung sekali Bu. Bahkan yang terakhir itu mau memanfaatkan ini lahan sebelah itu. Lahan yang di belakang. Itu mengundang wali murid juga. Wali muridnya juga ya sangat respon sekali memberi dukungan, bahkan bibit, pupuk, pengolahan itu sangat antusias sekali dari Warna wali murid dikasih itu. banyak ya Pak? Iya. Itu langsung diantar apa masih proses? Masih akan datang rencana. Gini. Bagaimana perasaan Bapak itu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah ini, bagaimana Pak waktu itu? Ya ikut gembira juga Bu, karena ternyata masyarakat sini ya juga antusias, terutama ke Bu Saidati ini kan. Akhirnya Bu Saidati itu sampai di eman-eman kalau bisa Bu Saidati itu jangan dulu. jangan sampai Ya Allah. jangan sampai Terus pengen-pengennya malah nggak boleh ya Bu ya. Malah jangan dulu saya gimana? iya Pak? di eman-eman nggak boleh keluar dari sini. Lucu Bu, Mak Seneman itu waktu dikasih Bapak mau ngasih, siapa yang mau ngasih masukan gitu semua dia, kemudian Pak Seneman itu saya Bu gitu. Nah saya pikir tuh maksudnya mau ngasih masukan terkait ini ya, terkait apa pembicaraan kita, diskusi kita ternyata apa ngomong gitu ya, ngomong coba gitu. Nah punten sebelumnya kalau bisa jadi jangan pindah ya. Aduh. Oke. Nah ini Bapak apa saja pelajaran yang bisa Bapak dapatkan dalam proses pemetaan aset kemarin yang sudah dilakukan itu Bapak? Ya banyak sekali Bu. Ya itu tadi aset-aset yang termasuk budaya-budaya yang baru tadi itu. Lebih tahu lebih banyak ya Pak? Iya lebih tahu lebih banyak. Tentang sini, tentang daerah sini. Iya. Selain itu Bapak? Selain itu apa ya? Dari proses yang sudah dilaksanakan kemarin itu yang hal menarik apa yang Bapak dapatkan, yang Bapak rasakan? Apa ya? Gak ada yang menarik nih berarti. Suasananya tuh apa mungkin Suasananya, dari hal yang dibicarakan, dari antusiasme masyarakat dan sebagainya. Iya masyarakatnya sangat antusias sekali. Nyatanya kemarin itu sangat mendukung program-program yang direncanakan oleh Bu Saidati itu, yang direncanakan oleh sekolah juga. Masyarakat sangat memberi dukungan lah Bu. Semuanya penuh Iya. ya. Nah dari Bapak sendiri nih mendukung apa enggak? Ya mendukung sekali Bu, karena dari Bu Saidatinya sendiri sangat semangat sekali Bu, karena tidak semua guru itu seperti Bu Saidati, kadang Menginspirasi ya Pak ya? iya sangat menginspirasi. Saya sendiri juga banyak belajar dari beliaunya, karena walaupun saya lebih senior ya beliaunya itu ya perlu juga menjadi narasumber juga buat saya. Ya nanti saya pilih nih Pak. Jadi iya Pak, saya pilih Pak. Nanti insya Allah saya ajukan untuk mewakili kelompok ini untuk menjadi narasumber yang mewakili JGP. Tapi nanti ada seleksi nanti mungkin Bu Saya kita pilih dari semua forum atau tergantung PP.
semua PP nanti yang memilih. Nah, Bapak pada waktu pemetaan aset itu pertimbangan yang Bapak ambil itu untuk menentukan sumber daya sekolah itu apa Pak? Yang menentukan Untuk menentukan sumber daya sekolah dalam memetakan aset yang dibicarakan kemarin. Pertimbangannya apa? Jadi kan kita kemarin itu kan toh Pak, memetakan aset toh. Ya, kemudian kan saya minta ada 7 modal tuh, ada monesianya, ada ini. Pertimbangannya untuk bisa mengidentifikasi kalau misalnya modal manusia itu ini guru, murid gitu-gitu apa. Kenapa itu dimasukkan ke sana sebagai aset? oh ya karena aset yang ada di Argosari ya itu Bu. Coba bisa ngomong. Oke. Jadi gini ya Pak, saya melihatnya ya kalau bahasanya ya itu berarti yang terlihat itu ya itu langsung dimasukkan gitu Pak. Iya. Oke. Berdasarkan dari masukan dari semua yang Iya. terlibat itu. Oke. Baik Bapak, ini sudah cukup dan sekarang saya dengan Ibu Saidaty akan melanjutkan diskusi untuk persiapan panel belajar. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk saya konfirmasi atas keterlaksanaan proses pemetaan aset kemarin untuk mendukung program yang akan dibuat oleh Bu Saidaty. Terima kasih sangat. Ngapunten. Kalau ngomong udah seperti ini Bu, kalau ini presentasinya mantap pokoknya ini Bu, bagus ini nanti kalau jadi. Nggih, ngapunten ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke proses membicarakan lokal karya yang ke-6. Nah, ini idenya Bu Sai nanti apa Bapak yang akan ditampilkan nanti? Jangan video aja ya. Harapannya kan nanti pameran ya. Iki loka 7 tapi kan pameran. Namanya pameran kalau misalnya semua saya kemarin melihat video. Makanya aku bilang gitu, coba kalau sebenarnya begini, sebenarnya waktu awal sudah saya wanti-wanti poster kan ada 2, aksi nyata dan program. Nah itu kalau misalnya pada waktu kita koordinasi di Surabaya itu bisa di sana video. Pada waktu saya tanyakan, nggak apa-apa video, nanti kan produknya itu kan berdiferensiasi, kita nggak boleh kan gitu dan sebagainya. Bayangan saya kan pameran kalau misalnya video semua, ya apa kan elek gitu ya. Ternyata pada waktu kita share gitu. Ternyata kan memilih videonya banyak tuh. Pada waktu dipresentasikan jejet gitu, cuma video semua lah kan, bingung hasilnya gitu loh. Kemudian maka dari itu sekarang ini kalau misalnya video boleh nanti di tenda itu ada untuk stand untuk videonya itu ada ya, slide-nya itu ada, tapi itu kompilasi dari semuanya. Jadi videonya Pusai, videonya satu saja. Aku ya ngono iki ngene. Nggih. Di video ki yo wong ki yo gak kira ndelok iki laptop bae ndelok bae iki LCD ndelok gak kira. Nah, makanya nanti jadi satu, tetapi nanti juga diwakili dengan poster-poster. Baik gue lagi Mbak Ayun, boleh nggak kita tambah poster? Oleh apa? Gak kira uang itu kan lebih seka ketika dia melihat gambar. Ya, itu orangnya berjalan maksudnya. Kita kan sudah menyampaikan itu sesuai dengan moderasi yang ada itu pada waktu kita makan kan. Jadi aku malah lagi explain. Nggak apa-apa. Jangan udah online Nggak apa-apa wes. Tapi kalau misalnya gede benar. Harapannya gini loh Bu Sai. Kalau misalnya kita melihat dulu lokasi. Besok kan kalau nggak salah di SMA 1 di sekolah saya. Jadi ada di SMA 1 dan di SMA 2. Karena hari pertama itu kita pisah jadi 2. Kemudian saat kita ada di SMA 2, yang dari SMA 2 itu diletakkan di SMA 1. Kemudian jadi satunya nanti di SMA 1. Nah di SMA 1 itu nanti semua yang ada di SMA 2
kemarinnya itu sudah ditata, itu ditata lagi di sana. Berarti intinya endingnya di hari kedua itu semua di SMK 1 gitu Iya. nih. Rencananya begitu sih kalau ada perubahan. Tapi Kalau misalnya ada perubahan nanti misalnya fasilitasnya, bupati memberikan fasilitas yang lebih lagi, oke kita terima dan nanti kita perbaiki lagi gitu. cara aku dek ya lalu Jadi saya juga punya tuh. apa? Oh enggak. Nah ini apa idenya Bu Said? Ininya lihat dulu ya nanti dilihat Kalau areanya dulu. Kalau aksi nyata, bayangan saya karena saya punya video, cuman ya aku mau kelemahan nih. Uang gak kira nonton videoku mulai awal sampai akhir. Bayang lu ngene Bu, aku ki terbayang itu waktu pameran Cana Dindik dulu di teman-teman di Senduro itu kan banyak sekali untuk produk-produknya. Nah, supaya orang itu lebih mengenal ke produk kita, aku tak bikin kayak barcode gitu. Jadi orang kalau misalkan, jadi aku bikin kayak video poster, kemudian juga aku nyediain barcode. Jadi kalau misalkan dia aku pengen tahu videoku lebih detail, scan barcode lah. Gitu maksud Gitu saya. aja gitu aja. Lah ini gak kira delok kabeh. Ayo Pak scan barcode biar tahu lebih tahu itu kayak gini loh, maksudnya harus beda itu kayak gini. Ya sudah wes, jadi kita fix ini. Siapkan itunya, nanti bisa lihat situasi di sana nanti bagaimana, dan untuk pernakonnya juga disiapkan juga ya, yang di situ itu Kumpul ya gini. intinya begitu. Dan kemarin kami fasilitasi untuk kumpul untuk pemahaman awal ya. Jadi apa yang harus disiapkan itu standarnya misalnya. Tapi kalau misalnya lebih memperindah, ya cuman dipesen dan diwanti-wanti. Kita itu kan kolaborasi, jangan sampai stand satu lebih bagus dari bukan menang-menangan kita ini. Kita kolaborasi dan menunjukkan bahwa semuanya bagus. Jadi tidak ada jomblang-jomblangnya, termasuk busnya nanti misal jadi narasumber pun nanti kita akan coba untuk melihat nanti biar antara penampilan busnya dengan yang lain itu tidak ada jomblangnya, jadi sama-sama bagusnya. Karena kita nggak menang-menangan di sini. Kita kalau bagus bersama gitu. Oke. Nah nanti materinya busnya kaitannya dengan diferensiasi itu coba diperbagus untuk PPT-nya juga nanti kepadatan materi, karena paling tidak 10 menitan itu saya karena 6 yang tampil karena standarnya itu harusnya yang tampil itu 3 untuk mewakili secara keseluruhan, tapi di Lumajang ini lumayan besar, tidak sedikit, jadi ada 90, romanya yang 50-50, jadi 50-50 ini nanti diambil 6. Kami rencanakan begitu. Jadi, tapi waktunya kan tidak boleh lama. Masing-masing itu kan sebenarnya punya waktu 20 menit untuk mempresentasikan. Tetapi karena ini ada 6, paling tidak ini ada jadi 10 sampai 15 menit lah. Gitu. Jadi Bu Sai, jangan seperti pada waktu kita itu ya. Waktu kita itu awal-awal dengan teman-teman itu yang di sana. Maksudnya terlalu banyak materi begitu, betul, karena ini lebih ke pengalamannya bisa, jadi lebih banyak aksi nyata yang diberikan itu bagus. Dan kalau video saya rasa sekedar ditunjukkan gitu nggak apa-apa, tapi bisa tetap ngomong, kemudian gambar-gambar itu yang penting, jadi lebih banyak karena ini presentasi, jadi bisa lebih banyak ngomongnya daripada slide. Di slide itu jangan sampai tulisannya yang saya harus membaca gitu. Jadi slide-nya itu pokok inti materinya apa dan jelas ringkas, bisa lebih banyak menghadap ke audiens daripada tulisannya saya. Gitu saya. Itu kan yang aksi nyata. Terus kalau yang program ya? Programnya nanti yang itu positif itu ya pakai itu yang APG yang di print itu yang 9 gitu. yang sudah diberitahu kemarin. Oh, jadi yang 6 orang yang dipilih tak pikir itu mempresentasikan program, bukan ya? Aksi nyata. Pengalaman, jadi yang dipresentasikan itu tentang pengalaman selama 6 bulan ini dan aksi nyata program yang sudah dilakukan apa saja itu. Jadi sharing pengetahuan, sharing pengalaman, dan itu tidak keluar dari
modul. Jadi kalau misalnya di kelompok lain nanti di kelompok lain akan menampilkan satu persenjataan apa. Kalau 1.4 itu artinya apa ya? Budaya positif. Kalau misalnya 2.1 itu diferensiasi, 2.2 KSE. KSE ku ono nganu paling Mbak Kiki ku sing menang juara loro ini ngangkat KSE dulu. Kemudian Si Freni ku bisa. Tapi lek si Freni itu ya lebih ke apa yang si Freni ku anu temanya belajar bareng orang Jepang. Apa yang cek ini? Budaya positif ya bisa begitu. itu nanti coba kita fasilitasi untuk saya sudah mengusulkan nanti ada verifikasi dari kami oleh PP. Kemarin tuh PP pada kumpul saya nggak ikut dan pada waktu itu ternyata belum jadi. Ini masih belum. Mereka lebih fokus ke itu, ke yang huri-huri gitu, penampilan. Kalau saya enggak ya. Kalau saya kan selalu fokus ke isi ya. Kalau teman-teman tuh fokusnya ke itu. Jadi yang saya khawatirkan malah ketercapaian modul itu tidak tercapai dan mereka hanya fokus ke situ. Dan terus saya mikirnya kalau misalnya macam-macam yang nanti yang dipikirkan itu malah menghias tamunya itu yang kayak banyak ketercapaian untuk apa yang harus untuk produk yang harus dihasilkan dan harus dikabarkan di aksi nyata yang dilakukan oleh 7 itu yang dikhawatirkan gitu. Dan ternyata di mana pun sama orang-orang ini baik CGP maupun BP yang dipikirkan ya boleh ini. Karena melihat dari CGP angkatan apa PGP angkatan yang lalu kan kayak gitu kayak yang kemarin yang dicontohkan nggak apa-apa jadi yang kayak gitu kemarin gini terus karena kan ngomong juga pengennya pakai baju lebih ke adat rencana penampilan stylenya juga lebih ke culture gitu. Aku lebih ke culture tambah bawang kayak aku yang ngono aja aku yang ngono ya. Nggak apa-apa, bisa untuk kayak penting-penting yang bisa ya. Iya, perjalanan bawa boneka di luar situ. Kan cuma kayak pajangan loh. Ini kan semburo kok gini, gitu membedakan dengan yang lain. Nggak apa-apa. Dan kalau misalnya saya punya karya buku atau apapun nanti ada di situ karya-karya yang bisa yang kaitannya itu dengan proses dokumenter ini nggak apa-apa. Oke, sukses. Baik, saya ini selesai ya. Untuk jangan lupa untuk diupload itu nanti. Aku masuk diupload di PI6 dan saya tunggu. Alhamdulillah selesai untuk PI6 dari PI terakhir kita. Terima kasih. Jangan ya, maksudnya coba pang ngono, mari kali. Lah, terus mau kesini alasannya apa? Dolin.